Gadis itu hanya mengirim pesan, cium-cium sayang, ke ibunya. Tak disangka detik berikutnya, pesan itu malah muncul di layar proyeksi ponsel milik CEO. Melihat adegan itu, gadis itu hampir ingin menguap dan menghilang dari dunia. Barulah saat itu ia sadar, selama sebulan terakhir, dirinya telah salah mengira CEO sebagai ibunya dalam obrolan. Ternyata gadis itu sangat bergantung pada ibunya. Setiap hal kecil dalam hidup selalu ia bagi lewat pesan. Tak disangka, foto profil dan nama kontak CEO dan ibunya ternyata persis sama. Akhirnya gadis itu salah mengira CEO sebagai ibunya, dan malah memblokir nomor ibu kandungnya karena dikira penipu. Awalnya CEO ingin segera menjelaskan kebenaran, namun tanpa sengaja membaca isi pesan yang penuh curhat soal kantor, termasuk keluhan tentang sekretaris yang terus mendekati CEO. Berusaha mati-matian cari muka demi jabatan. Melihat sekretaris yang berdandan berlebihan di sampingnya, CEO juga merasa tak pantas. Langsung menegur agar dia berpakaian rapi, lalu memintanya beli kopi untuk seluruh karyawan agar meredakan suasana. Namun begitu keluar ruangan, sekretaris malah melempar tugas itu ke si gadis. Sebagai anak magang, gadis itu hanya bisa menahan diri dan patuh. Kemudian ia kembali mengeluh lewat pesan ke ibunya. Tak disangka, CEO langsung keluar dan memarahi sekretaris, menegaskan bahwa tugas itu adalah untuknya, bukan untuk diberikan pada gadis itu. Bahkan CEO berkata, kalau tidak mau kerja, silakan angkat kaki. Sekretaris pun terpaksa membawa wajah kesal pergi beli kopi. Kebetulan sahabat gadis itu melihat semuanya. Langsung penasaran dan curiga ada hubungan spesial antara gadis itu dan kakaknya sang CEO. Dengan alasan laporan kerja, dia masuk ke kantor sang CEO untuk mencari tahu. Namun CEO langsung memotong uang jajan sebulan penuh, lalu mengusirnya tanpa basa-basi. Tanpa sepengetahuan siapapun, sang adik justru makin bersemangat, bertekad menjodohkan mereka berdua. Di sisi lain, gadis itu masih mengirim pesan manja ke ibunya, mengancam jika tidak dibalas harus kirim angpau $200. Tak disangka, CEO langsung mentransfer $20.000. Gadis itu langsung bengong di tempat. Saat itu juga, sekretaris datang sambil membawa sekantong kopi. Gadis itu diam-diam mengambil foto dan lanjut mengeluh ke ibunya. Katanya sekretaris itu kerjaannya cuma mau naik ranjang CEO dan menyiksa karyawan lain tiap hari. Dia juga membeberkan bahwa sekretaris itu suka pamer bakal menangani proyek ulang tahun perusahaan, padahal belum pernah benar-benar menyelesaikan satu pekerjaan pun. Semua prestasinya hasil mencuri kerja keras orang lain. Setelah mendengar semuanya, CEO langsung murka. Saat itu juga mengumumkan bahwa proyek ulang tahun akan sepenuhnya dikerjakan oleh si gadis. Sekretaris yang awalnya penuh percaya diri, langsung pucat dan tak bisa berkata apa-apa. Sahabat gadis itu makin yakin bahwa sang CEO benar-benar jatuh hati. Namun gadis itu buru-buru menutup mulutnya, bilang semua itu cuma kebetulan. Apalagi dia sudah punya calon tunangan. Sahabatnya pun langsung menyampaikan hal ini ke CEO. Kebetulan saat itu juga, CEO menerima telepon dari sang nenek. Sang nenek bilang, di acara ulang tahun nanti, dia akan membawa calon cucu menantunya. Meminta CEO untuk tampil sempurna. Melihat gadis itu yang sedang sibuk bekerja di luar ruangan, CEO sempat ingin menolak. Tanpa tahu, gadis itu sebenarnya adalah tunangan yang dimaksud. Sang nenek ingin mengirimkan foto gadis itu, tapi karena sinyal buruk, gagal terus-menerus. Waktu pun cepat berlalu hingga hari ulang tahun perusahaan. Gadis itu bertugas mengatur peralatan presentasi. Tanpa sadar ia menggunakan ponsel milik CEO, dan juga tidak tahu bahwa sekretaris telah menyuap staf teknis. Mereka berencana menjatuhkan gadis itu dengan menampilkan file memalukan. Saat itu, sang nenek tiba di lokasi acara, dan langsung mengenali siapa gadis itu. Tepat saat layar proyeksi menyala, gadis itu tanpa sadar mengirim pesan manja seperti biasa. Dan ketika CEO membuka ponselnya, isi obrolan mereka langsung tampil di layar besar. Suasana langsung riuh. Sekretaris tak bisa berkata-kata. Teman-teman kantor mulai bergosip melihat